Assalamualaikum Lur. Saat ini tim sukses kita berada di Kabupaten Magelang. Selain terkenal dengan Candi Borobudur, kita akan meliput berbagai macam UMKM yang ada di Magelang. Dari pertanian, peternakan, perikanan, kuliner, dan berbagai macam UMKM yang ada di Magelang. Kita berada di Kabupaten Magelang selama 5 hari. Simak perjalanan kita di Kabupaten Magelang. Assalamualaikum Lur. Tim sukses kita berada di Desa Treko, Blabak, Kabupaten Magelang. Ini kita akan menemui Pak Iksan. Beliau peternak ayam kalkun, baik kalkun hias maupun kalkun pedaging. Kita langsung menuju kandangnya, tempat penangkaran ayam kalkun ini. Kita akan menemui beliau nih. Latar belakangnya dulu itu saya jualan sate di Pecinan. Terus sekitar tahun 2010-2011 main ke pasar, itu kok bakul pedagang keliling bilang timbangan ternak mentok apa ayam mending ternak kalkun wae Mas, soalnya harga jualnya tinggi saiki gitu. Itu yang memotivasi saya untuk beternak kalkun sampai sekarang itu. Terus saya memulai itu sekitar tahun 2012. Terus masalah penjualan sampai hari ini cenderung ada siklus rame, siklus sepi maupun siklus harga tertinggi dan terendah selalu ada kalau untuk kalkun. Ayam hias lainnya pun mengalami siklus seperti itu. Untuk perawatan kalkun dari DOC saya menggunakan kandang bambu. Sengaja tidak saya rapetin supaya ada ketahanan tubuh sampai dewasa tetap tahan cuaca ekstrim. Keduanya di usia 3 minggu minim saya vaksin NDB1. Sampai usia 3 bulan vaksin lagi ND Lasota. Setelah itu kalkun diturunkan di tanah mulai usia 4 bulan ke atas. Itu pun tergantung cuaca. Kalau cuaca pas penghujan seperti ini paling aman itu kalkun ditaruh di kandang bambu seperti itu. Kalau untuk masalah penyakit pada umumnya sama seperti ayam kampung pada lainnya. Paling sering itu ND. ND itu enggak ada obatnya, cuman bisa pencegahan dengan diberikan vaksin. Minim paling bagus itu 3 bulan sekali. ND Lasota. Kalau anakan maksimal usia 3 bulan, 3 minggu harus divaksin NDB1 tetes mata ataupun tetes hidung. Kalau untuk panen istilahnya kita menunggu orderan masuk aja Mas. Kadang baru usia 1-2 minggu sudah ada orderan masuk ya kita jual. Tapi khusus untuk pedaging kita memilih jenis kalkun yang bronze atau kalkun konsumsi. Itu mulai dipotong itu minim usia 7 bulan. Kalau kalkun pedaging pangsa pasaran paling tinggi itu kirim ke Denpasar. Kalau kalkun hias rata-rata kita jualnya ke pedagang di seputar Jabodetabek via online ataupun via media sosial. Itu pun kalau kalkun baik dari anakan sampai indukan bahkan sampai bulu kalkun pun kita bisa menjual, sudah ada langganan di Denpasar maupun di Pontianak dan Singkawang untuk kerajinan berbagai macam topi tradisional maupun topi kesenian di sana. Kalau per kilo biasanya orderan per kilo itu hitungannya tanpa ceker kita jual per kilo 75.000. Biasanya kita jual sekilo 75.000 itu belum sama ongkos kirim. Ongkos kirim ditanggung pembeli biasanya. Dan minim harus 1 ekor dengan catatan
misalkan 1 ekor 4 kilo ya harus pembeli minim harus beli 1 ekor, tidak bisa cuman separuh atau 1-2 kilo, tidak bisa. Soalnya kita belum ternak kalkun skala besar, cuman ternak kalkun skala rumah tangga aja. Kalkun hias dan konsumsi itu cuman dibedakan dengan dari warna bulunya. Kalau warna bulu abu-abu seperti ini tergolong masih baru masuk di Indonesia. Itu pun sekarang di sini banyak teman-teman yang menyilangkan jadi keluar blue bintik maupun red blue. Tapi khusus untuk abu-abu pertamanya kita ada teman yang impor dari Australia itu total warna bulunya abu-abu semua. Kalau untuk anakan yang tertinggi dipegang oleh kalkun blue red, anakan usia 1 bulan itu masih bisa jual kisaran harga 200 sampai 300 ribu per ekor. Kalau indukan sekitar 2,5 sampai 3,5 juta. Kalau pejantan pedaging kalkun itu 1 kilo minim bobot 4 kg usia 7-8 bulan. Itu kondisi hidup belum dipotong. Kalau dipotong mungkin berkurang sekitar 3-4 on. Masa panen pedaging biasanya sekitar usia 7-8 bulan. Atau bobot minim hidup itu 4 kg. Kalau pakan selama ini baik pedaging maupun kalkun hias, kita kasih pakan enceng gondok dicampur polar ataupun dedak, sama dikasih campuran BR1 maupun sentrat ayam petelur untuk memacu rangsangan produktivitas. Kalau suka dukanya itu di saat cuaca hujan kita harus ekstra lebih waspada. Karena kalau kalkun itu misalkan diumbar terus tempat umbarannya terlalu becek itu biasanya kalkun nggak kuat dan gampang diserang penyakit berak kuning ataupun berak hijau. Tapi untuk amannya kandang kalkun itu harus tertutup rapat, atapnya diberikan atap fiber ataupun asbes supaya di saat musim penghujan itu tidak langsung terkena air hujan. Kalau khusus untuk kalkun kebetulan karena saya sangat-sangat suka, jadi saya tetap bertahan dan menjadi salah satu penghasilan utama kami. Hampir 10 tahun saya beternak kalkun, suka dukanya ya istilahnya kalau usahakan ada pasang surutnya tetap kita jalani aja. Di saat sepi ya kita hati-hati dalam pengolahan manajemen. Kalau ada orderan masuk kita tetap istilahnya menyisihkan sebagian di saat sepi orderan, jadi tetap ada mencukupi kebutuhan sehari-hari tetap ada. Itu memelihara kalkun awal mulanya kita ada komunitas dan kita saling sharing-sharing. Teman-teman membuat grup Facebook, akhirnya penjualannya sampai sekarang relatif lancar. Meskipun ada pasang surut sepi rame itu tetap dalam kondisi wajar aja. Masalah harga juga relatif stabil. Dalam kurung ada di saat musim kemarau itu biasanya kalkun permintaan tinggi dan harga tinggi. Tapi di saat musim penghujan permintaan sepi, harga sedikit turun. Yang memotivasi saya yaitu sampai saat ini alhamdulillah sudah banyak langganan, jadi saya tetap bertahan untuk beternak kalkun. Kalau rata-rata menu kalkun itu dibuat rica-rica, sate maupun roasted. Ayam kalkun panggang. Ayam kalkun adalah satu-satunya unggas yang mempunyai pangsa pasar di dua sisi, baik di unggas untuk hias maupun unggas untuk konsumsi. Jangan pantang menyerah dan tetap semangat.